Di sebuah rumah sakit swasta ternama di pusat Jakarta, Nadia Pratiwi berjalan dengan langkah tegas menuju ruang rapat staf. Gaun hitam sederhana yang dia kenakan terlihat elegan, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di sampingnya, seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun bernama Larasati Wijaya berpegangan tangan erat. Larasati mengenakan dress merah marun yang lembut, rambutnya tergerai indah, dan senyumnya penuh kehangatan meski mata itu menyimpan kegelisahan. Malam itu adalah pesta tahunan rumah sakit, acara yang biasanya penuh tawa, obrolan ringan, dan pujian bagi para dokter berprestasi. Nadia adalah salah satu dokter bedah terbaik di departemennya. Usianya baru 34 tahun, tapi kemampuannya sudah diakui banyak orang. Namun, malam ini, saat mereka berdua memasuki aula besar yang diterangi lampu kristal, suasana langsung berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa rekan kerja yang tadinya tersenyum lebar kini membeku. Terina, rekan sejawat Nadia di ruang operasi, menatap dengan mata melebar. Itu. Istri Nadia, gumamnya pelan pada suaminya yang berdiri di samping. Suami Rina hanya menggelengkan kepala sambil berbisik, jangan keras-keras. Tapi ini. Di Indonesia. Di acara resmi seperti ini. Nadia merasakan tatapan-tatapan itu seperti jarum yang menusuk kulitnya. Tangan Larasati yang digenggamnya terasa dingin dan berkeringat. Kamu yakin kita harus datang? Bisik Larasati tadi di mobil, suaranya gemetar. Nadia hanya tersenyum tipis, kita tidak boleh terus bersembunyi, sayang. Aku bangga denganmu. Dengan kita. Tapi kini, di tengah aula itu, kebanggaan itu terasa rapuh. Direktur rumah sakit, Pak Budi Santoso, seorang pria paruh baya yang konservatif, mendekat dengan senyum kaku. Dokter Nadia, selamat datang. Dan ini. Tamu Anda, tanyanya sambil melirik Larasati dengan pandangan yang sulit diartikan. Ini Larasati, istri saya, jawab Nadia tegas, suaranya jelas meski dada berdegup kencang. Ruangan seolah membeku sesaat. Beberapa orang berpura-pura tidak mendengar, tapi yang lain tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut atau jijik. Seorang perawat senior yang biasanya ramah pada Nadia kini berbalik badan dan berjalan menjauh. Di sudut ruangan, sekelompok dokter pria berbisik-bisik sambil tertawa kecil yang terdengar sinis. Nadia dan Larasati mencoba menikmati malam itu. Mereka berbincang dengan beberapa kolega yang masih berani mendekat, tapi obrolan selalu terasa dipaksakan. Saat musik mengalun pelan, Larasati mengajak Nadia berdansa di lantai dansa yang sepi. Mereka bergerak pelan, tangan satu di pinggang yang lain, mata saling tatap penuh cinta. Itu adalah momen kecil keberanian mereka di tengah lautan penilaian. Tapi harga yang harus dibayar segera terasa. Keesokan paginya di rumah sakit, suasana berubah total. Di ruang dokter, Nadia masuk dan langsung disambut keheningan. Rekan-rekannya yang biasa menyapa hangat kini hanya mengangguk dingin atau pura-pura sibuk dengan catatan medis. Rina, yang dulu sering makan siang bersama, kini memilih duduk di meja lain. Bahkan asisten operasinya, Suster Maya, yang sudah bertahun-tahun bekerja dengannya, terlihat ragu saat membantu mempersiapkan jadwal. Nadia, apa yang kamu lakukan semalam? Tanya Andi, seorang dokter senior, saat mereka bertemu di koridor. Suaranya rendah tapi penuh teguran. Kamu tahu kan, ini Indonesia. Keluarga, agama, masyarakat. Kamu bawa itu ke acara resmi. Bagaimana citra rumah sakit? Bagaimana pasien-pasien kita yang mayoritas tradisional? Nadia menelan ludah. Saya hanya memperkenalkan istri saya, Dok. Kami sudah menikah secara sah di mata kami, meski negara belum mengakui. Saya dokter yang profesional. Hidup pribadi saya seharusnya tidak memengaruhi pekerjaan.
Andi menggelengkan kepala. Kamu naik. Sudah ada yang bicara ke direktur. Beberapa pasien sudah bertanya-tanya. Kamu tahu, di sini kita harus menjaga harmoni. Sepanjang hari itu, Nadia merasakan isolasi yang menyakitkan. Pasien tetap ditangani dengan baik, tapi di antara staf, dia seperti orang asing. Saat istirahat siang, dia duduk sendirian di kantin, memandang ponsel yang penuh pesan dari Larasati. Bagaimana hari ini, sayang? Aku khawatir. Nadia membalas dengan hati berat, biasa saja. Kita kuat. Malam harinya, di apartemen kecil mereka di kawasan Kemang, Larasati memeluk Nadia erat. Maafkan aku, Nad. Karena aku, kamu jadi begini. Nadia menggeleng, air mata hampir jatuh. Bukan salahmu. Ini salah kita yang berani hidup jujur di tengah dunia yang belum siap. Larasati adalah seorang desainer Grace Relance yang lembut dan penuh kasih. Mereka bertemu 5 tahun lalu di sebuah kai kecil di Bandung saat Nadia sedang konferensi medis. Awalnya hanya obrolan ringan tentang seni dan kesehatan, tapi lambat laun perasaan tumbuh. Nadia yang selama ini selalu merasa berbeda sejak masa kuliah, akhirnya menemukan rumah di pelukan Larasati. Mereka menikah secara sederhana di hadapan teman-teman dekat di luar negeri, tapi di Indonesia, mereka harus hidup hati-hati. Tekanan dari keluarga Nadia juga berat. Ibunya, seorang guru pensiunan yang taat beragama, sudah berbulan-bulan tidak bicara dengannya sejak tahu tentang Larasati. Kamu perusak nama keluarga. Bagaimana aku cerita ke tetangga? Kamu dokter, harusnya contoh, kata ibunya dulu melalui telepon dengan suara menangis. Ayahnya lebih diam, tapi tatapannya penuh kecewaan saat mereka bertemu terakhir kali. Di rumah sakit, hari-hari berikutnya semakin berat. Beberapa rekan mulai memboikot pertemuan tim yang melibatkan Nadia. Jadwal operasinya dikurangi tanpa alasan jelas. Direktur memanggilnya ke ruangan pribadi. Dokter Nadia, saya hargai prestasimu. Tapi tolong pahami, rumah sakit ini bergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika ada keluhan lebih lanjut, saya terpaksa mengambil langkah. Nadia pulang dengan hati hancur. Larasati menyambutnya dengan masakan Aurit, tapi makan malam itu penuh keheningan. Apakah aku harus berhenti bekerja? Tanya Nadia pelan. Larasati menggenggam tangannya. Jangan. Kamu mencintai pekerjaanmu. Kita lawan bersama. Tapi di dalam hati Nadia, konflik berkecamuk. Apakah kejujuran ini layak dengan harga yang harus dibayar? Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi dunia yang menolak? Beberapa minggu berlalu sejak pesta itu. Isolasi di rumah sakit semakin nyata. Nadia yang dulu selalu menjadi pusat diskusi kasus sulit kini sering ditinggalkan dalam rapat. Ketika ada pasien kritis yang membutuhkan tim bedah, beberapa dokter junior ragu-ragu jika harus bekerja sama dengannya. Saya khawatir citra kita, kata salah satu dari mereka suatu hari, cukup keras hingga Nadia mendengar. Di luar pekerjaan, tekanan dari keluarga Larasati juga datang. Ayah Larasati, seorang pengusaha sukses di Surabaya, menelepon dengan suara dingin. Laras, kamu sudah bikin malu keluarga. Pulanglah ke sini, kami cari suami yang baik untukmu. Ini masih bisa diperbaiki. Larasati menangis setelah telepon itu. Mereka bilang aku sakit jiwa, Nad. Mereka mau bawa aku ke ustad untuk disembuhkan. Nadia memeluknya erat. Kita tidak sakit. Kita hanya mencintai dengan cara yang berbeda. Tapi kata-kata itu terasa hampa saat melihat Larasati semakin kurus karena stres. Larasati mulai menghindari pertemuan sosial, takut ditanya tentang suami atau anak. Pekerjaannya sebagai desainer juga terpengaruh,
klien-klien lama mulai jarang memberikan proyek setelah rumor menyebar di kalangan profesional kreatif Jakarta. Suatu malam, Nadia dan Larasati bertengkar hebat. "Mungkin sebaiknya kita pisah sementara," kata Larasati dengan suara pecah. "Aku tidak mau kamu kehilangan karir karena aku." Nadia marah. "Jangan bilang begitu. Kita sudah janji untuk bersama dalam suka dan duka. Ini ujian, bukan akhir." Tapi di dalam hati, Nadia ragu. Malam itu dia terbangun karena mimpi buruk. Dia berdiri di ruang operasi sendirian, pasien di depannya meninggal karena tidak ada yang mau membantunya. Dia bangun berkeringat dingin dan memeluk Larasati yang masih tidur. "Aku tidak bisa kehilanganmu," bisiknya. Di rumah sakit, situasi memburuk. Ada petisi tidak resmi dari beberapa staf yang meminta manajemen melindungi citra rumah sakit dari pengaruh negatif. Nadia tahu namanya ada di balik itu, meski tidak ada yang berani mengakui. Direktur memanggilnya lagi. Kali ini, nada suaranya lebih tegas. "Dokter Nadia, prestasimu bagus, tapi ada keluhan dari pasien tentang ketidaknyamanan. Saya sarankan kamu ambil cuti panjang atau pertimbangkan pindah ke cabang lain." Nadia keluar dari ruangan dengan tangan gemetar. Di koridor, dia bertemu Rina. Dulu mereka sahabat. Kini Rina hanya menunduk. "Ma, Nad. Suamiku bilang lebih baik jaga jarak. Anak-anak kami masih kecil, takut pengaruh buruk." "Pengaruh buruk?" Kata itu seperti tamparan. Nadia pulang dan menangis di pelukan Larasati. "Apakah cinta kita dosa? Apakah aku monster karena mencintaimu?" Larasati mengusap rambutnya. "Kita bukan monster. Tapi masyarakat yang melihat kita begitu. Ingat saat kita pertama kali bertemu. Kamu bilang kamu merasa hidupmu seperti pule yang hilang potongannya. Aku adalah potongan itu." Mereka menghabiskan malam dengan bercerita tentang masa lalu. Nadia menceritakan masa kuliahnya di Fakultas Kedokteran UI, di mana dia selalu merasa berbeda dari teman-teman perempuan yang sibuk bicara cowok. Larasati bercerita tentang masa remajanya di Surabaya, di mana dia diam-diam menyukai teman perempuannya tapi dipaksa menikah dengan pria yang akhirnya gagal. Tekanan sosial semakin kuat. Tetangga apartemen mulai berbisik. Satu kali, saat mereka berbelanja bersama, seorang ibu-ibu di pasar swalayan menatap sinis dan berbisik keras, "Di aman sekarang, ada-ada saja yang tidak normal." Nadia merasa marah dan lelah. Dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah lebih baik hidup bohong demi karir dan keluarga? Tapi setiap kali melihat senyum Larasati, hatinya tahu jawabannya. Cinta ini nyata, meski dunia menolak. Suatu hari, ada kasus darurat di rumah sakit. Seorang pasien muda mengalami kecelakaan lalu lintas parah. Nadia dipanggil meski sedang di luar tim utama. Dia melakukan operasi dengan sempurna, tapi saat keluar dari ruang operasi, tidak ada yang memuji. Hanya diam dan tatapan dingin. Malam itu, Larasati bilang, "Mungkin kita harus pindah ke kota lain. Atau bahkan ke luar negeri." Nadia menggeleng. "Ini tanah airku. Aku ingin berjuang di sini." Tapi benih keraguan sudah tertanam dalam. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian terberat. Nadia kehilangan beberapa pasien IP karena keluarga mereka meminta dokter lain. "Kami dengar ada isu pribadi," kata salah satu keluarga dengan nada sopan tapi jelas. Karir yang dibangun bertahun-tahun mulai retak. Di rumah, hubungan mereka juga tegang. Larasati mulai depresi, sering menangis sendirian. Dia merasa bersalah telah merusak hidup Nadia. "Kamu bisa dapat pria baik, punya anak, karir mulus. Tapi karena aku." Nadia memotong, "Jangan bilang begitu. Aku memilihmu.
Tapi kadang aku bertanya, apakah pilihan ini benar? Apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini sementara keluargaku menderita? Mereka bertengkar lagi. Larasati mengancam akan kembali ke Surabaya untuk memperbaiki diri sesuai keinginan keluarga. Nadia marah besar, kalau kamu pergi, itu berarti kamu menyerah pada mereka. Pada definisi mereka tentang normal. Malam itu berakhir dengan Larasati tidur di sofa, Nadia di kamar. Keesokan paginya, mereka berdamai dengan pelukan dan air mata. Kita harus lebih kuat, kata Nadia. Tapi di rumah sakit, konspirasi kecil terjadi. Seorang dokter junior yang iri dengan posisi Nadia mulai menyebarkan rumor lebih jauh. Dia tidak fokus karena urusan pribadi. Bahaya untuk pasien. Direktur semakin tertekan dari Dewan Pengawas. Suatu sore, Nadia dipanggil ke ruangan direktur bersama beberapa staf senior. Kami memutuskan untuk memindahkan Anda ke bagian administrasi sementara. Untuk menjaga harmoni tim, kata Pak Budi dengan nada yang tidak bisa dibantah. Nadia terdiam. Administrasi. Itu berarti jauh dari ruang operasi yang dia cintai. Ini karena saya bawa istri saya ke pesta, tanyanya langsung. Pak Budi menghela napas. Ini untuk kebaikan semua. Pikirkan reputasi rumah sakit. Di negara ini, hal-hal seperti ini masih sensitif. Nadia keluar dengan hati hancur. Di koridor, dia bertemu Andi yang bilang, kamu harus mengerti, Nadia. Kita hidup di masyarakat. Kamu bisa tetap jadi dokter hebat, tapi jangan bawa gaya hidup itu ke sini. Gaya hidup. Nadia tertawa pahit. Ini bukan gaya hidup. Ini siapa saya. Dia pulang dan menceritakan semuanya pada Larasati. Mereka duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang sibuk. Apakah aku harus mengorbankan karir untuk cinta? Tanya Nadia pelan. Larasati menjawab, atau aku yang harus mengorbankan kebahagiaanku untuk keluargamu. Konflik internal Nadia semakin dalam. Dia mulai mencari konseling secara diam-diam, tapi bahkan psikolog yang dia temui ragu-ragu membahas isu di konteks Indonesia. Ini sulit, dokter. Tekanan sosial sangat kuat. Banyak pasien saya yang memilih menikah heteroseksual demi keluarga. Nadia merasa terjebak. Di satu sisi, dia ingin tetap setia pada Larasati. Di sisi lain, dia melihat ibunya yang semakin tua dan sakit-sakitan karena malu dengan anaknya. Ayah Larasati juga mengancam akan memutus bantuan keuangan. Suatu hari, ada berita besar. Direktur rumah sakit, Pak Budi Santoso, mengalami serangan jantung mendadak saat rapat. Kondisinya kritis, perlu operasi darurat bipas jantung. Tim bedah terbaik diperlukan, tapi dokter spesialis jantung utama sedang dinas luar negeri. Rumah sakit panik. Semua mata tertuju pada Nadia, yang meski bukan spesialis jantung utama, memiliki pengalaman luas dalam operasi kompleks dan pernah membantu kasus serupa. Tapi ada keraguan. Beberapa staf berbisik, bisa dipercaya tidak dia sekarang. Dengan masalah pribadinya. Ruang operasi menjadi medan pertempuran batin Nadia. Pak Budi terbaring di meja operasi, jantungnya lemah. Tim yang ada termasuk Derina dan beberapa yang dulu menjauhinya. Suasana tegang. Kamu yang pimpin, Nadia, kata kepala tim dengan suara berat. Nadia memandang monitor. Detak jantung Pak Budi tidak stabil. Dia ingat semua hinaan, isolasi, dan tatapan jijik selama berbulan-bulan. Apakah aku harus selamatkan orang yang ikut menghancurkanku, pikirnya sesaat. Tapi sumpah dokter berdering di telinganya. Aku akan menyelamatkan nyawa tanpa pandang bulu. Tangan Nadia mulai bergerak dengan presisi. Operasi berjalan lama, penuh risiko.
Ada momen kritis di mana jantung hampir berhenti. Tin bekerja dalam diam, tapi Nadia merasakan ketegangan bukan hanya medis, tapi juga emosional. Larasati menunggu di luar, berdoa dalam hati. Dia tahu ini bisa menjadi titik balik atau kehancuran total. Setelah hampir 6 jam, operasi selesai. Pak Budi selamat, meski masih kritis. Saat Nadia keluar dari ruang operasi, keringat membasahi baju sterilnya, rekan-rekan yang dulu dingin kini menatap dengan campuran kagum dan malu. Berita cepat menyebar di rumah sakit. Nadia selamatkan direktur. Beberapa hari kemudian, saat Pak Budi sadar, dia meminta bertemu Nadia secara pribadi di ruang ICU. Nadia. Terima kasih, kata Pak Budi dengan suara lemah. Saya dengar banyak hal tentang Anda. Saya minta maaf. Saya juga manusia, terpengaruh pandangan lama. Tapi malam ini kamu tunjukkan apa arti menjadi dokter sejati. Nadia hanya mengangguk. Saya lakukan tugas saya, Pak. Tapi perubahan mulai terasa. Rina mendekat lagi, Nad, aku salah. Aku takut pendapat suami dan masyarakat. Tapi melihat kamu operasi tadi, kamu profesional sekali. Secara bertahap, beberapa rekan mulai berubah sikap. Bukan semua, tapi cukup untuk membuat suasana tidak lagi dingin total. Namun, ada yang tetap menjauh. Ini hanya karena dia selamatkan bos. Besok lupa lagi, kata salah satu yang skeptis. Di rumah, Larasati bahagia mendengar cerita itu. Lihat. Kebaikanmu membuka hati mereka. Tapi Nadia masih ragu. Ini sementara. Tekanan keluarga masih ada. Ibu masih tidak mau bicara denganku. Konflik moral muncul lagi. Nadia mulai mempertanyakan apakah kemenangan ini layak. Apakah dia harus terus bertahan di lingkungan yang hanya menerima saat dia berguna? Larasati juga menghadapi dilema sendiri. Keluarganya menelepon lagi, menawarkan solusi dengan mengirimnya ke pesantren untuk terapi. Mereka bilang ini dosa besar, Nad. Aku takut kalau aku tetap di sini, mereka akan lakukan sesuatu yang buruk. Mereka duduk berdua, membahas masa depan. Apakah kita harus tinggalkan semuanya? Pindah ke Bali atau bahkan Singapura, tanya Larasati. Nadia memandang keluar jendela. Aku lahir di sini. Aku ingin ubah sesuatu dari dalam. Tapi harganya mahal sekali. Perubahan di rumah sakit berjalan lambat tapi nyata. Nadia kembali ke ruang operasi penuh waktu. Beberapa rekan mulai mengajak diskusi kasus lagi, meski masih ada jarak. Andi bahkan meminta maaf secara pribadi. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai lama. Sulit berubah cepat. Tapi kamu buktikan bahwa kemampuan tidak tergantung orientasi. Namun, tidak semua berubah. Ada kelompok kecil yang tetap menolak, menyebarkan gosip bahwa keselamatan direktur hanya kebetulan. Tekanan dari luar juga datang. Sebuah artikel anonim di media sosial rumah sakit menyebut pengaruh tidak sehat di kalangan profesional medis. Di keluarga, Ibu Nadia akhirnya mau bertemu setelah mendengar berita operasi. Tapi pertemuan itu penuh air mata dan teguran. Kamu selamatkan nyawa orang, bagus. Tapi tolong, Nad, pikirkan masa depan. Nikah yang normal, punya anak. Ini demi kamu juga. Nadia menjawab dengan suara gemetar, Ibu, Laras adalah masa depanku. Kalau ibu tidak bisa terima, aku tetap sayang ibu. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Pertemuan berakhir dengan ibunya pergi sambil menangis. Nadia merasa hancur, tapi juga lebih kuat. Larasati mendukungnya, kamu sudah berani. Itu cukup. Tapi ada momen pengkhianatan kecil.
Seorang teman lama Larasati yang dulu mendukung mereka kini berbalik, bergabung dengan keluarga untuk meyakinkan Larasati meninggalkan Nadia. Ini untuk kebaikanmu, Ras. Masyarakat tidak akan terima. Larasati menolak, tapi luka itu dalam. Mereka berdua semakin dekat, tapi juga semakin lelah dengan pertarungan sehari-hari. Suatu hari, ada kasus baru yang menguji Nadia. Seorang pasien remaja perempuan datang dengan masalah kesehatan yang rumit, dan dari obrolan, Nadia curiga pasien itu sedang bergulat dengan identitas seksualnya sendiri. Pasien itu menangis di ruang konsultasi, "Dokter, saya merasa berbeda. Keluarga saya bilang ini salah." Nadia merasa seperti melihat dirinya dulu. Dia memberikan nasihat medis netral, tapi di dalam hati, dia ingin bilang kamu tidak sendirian. Tapi dia tahu batas profesinya. Keputusan itu membuatnya berpikir lagi tentang peranannya sebagai dokter di masyarakat konservatif. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, rumah sakit mengadakan pesta akhir tahun lagi. Kali ini, Nadia datang dengan Larasati, tapi suasana berbeda. Beberapa rekan menyapa hangat, meski masih ada yang menjauh. Pak Budi, yang sudah pulih, secara terbuka berterima kasih di depan semua staf. Nadia tunjukkan bahwa profesionalisme di atas segalanya, katanya. Tapi di balik itu, Nadia tahu perubahan sejati belum terjadi. Hanya permukaan. Keluarga masih menekan, masyarakat masih penuh stigma. Larasati dan Nadia memutuskan untuk tetap bersama, tapi dengan rencana cadangan, mungkin pindah sementara ke kota yang lebih terbuka. Di akhir cerita, Nadia berdiri di balkon apartemen, memandang malam Jakarta. Larasati memeluknya dari belakang. "Kita sudah bayar harga yang mahal, Nad. Tapi kita masih di sini." Nadia tersenyum tipis. "Ya. Dan mungkin suatu hari, dunia akan berubah." Pertanyaan untuk renungan, apakah Nadia benar mempertahankan cintanya meski harus kehilangan dukungan keluarga dan hampir karirnya, atau seharusnya dia mengorbankan hubungan itu demi harmoni sosial dan kebaikan yang lebih besar menurut norma masyarakat? Benarkah pilihan mencintai sesama jenis selalu membawa harga yang terlalu mahal di Indonesia, atau justru keberanian seperti Nadia yang bisa perlahan mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya?